Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kalisa Ramadini dengan NIM 2204820 kelas 5C Program Studi S1 Keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia Kampus di Sumedang. Baik, tujuan dari video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi dan Multimedia dalam Keperawatan. Pada video ini, saya akan membahas mengenai PowerPoint yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu dengan judul Edukasi terhadap keluarga pasien yang terinfeksi tuberkulosis. Nah, sebelumnya kenapa sih saya memilih pembahasan ini, yaitu edukasi terhadap keluarga yang terinfeksi penyakit TB ini? Karena banyak sekali hal-hal yang melatar belakanginya, yaitu salah satunya dari prevalensi penyakit tuberkulosis di Indonesia tersendiri ini, yaitu dari Kementerian Kesehatan melaporkan bahwa kasus tuberkulosis di Indonesia tercatat sebanyak pada tahun 2022 sebanyak 724.000, lalu mengalami peningkatan di tahun 2023 sebanyak 809.000, yang mana angka-angka tersebut bukanlah angka-angka yang kecil ataupun sedikit, dan juga mengalami peningkatannya yang cukup melonjak. Nah, selanjutnya menurut WHO pun melaporkan bahwa penyakit TB ini merupakan penyakit penyebab kematian terbesar ke-13 di dunia, jadi sudah secara global. Nah, kemudian pada tahun 2020 juga kasus TB ini mencapai hingga 10 juta orang penderita dan 1,5 juta yang sampai meninggal. Nah, selanjutnya WHO juga menginformasikan bahwa penyakit TB ini ada di semua negara dan menyerang segala kelompok usia. Jadi tidak ada klasifikasi khusus orang yang memiliki potensi untuk terkena penyakit ini. Jadi untuk remaja ataupun lansia, bahkan anak-anak pun juga memiliki potensi untuk terkena penyakit ini. Nah, selanjutnya faktor resiko terduga penyakit TB ini adalah orang yang menetap satu atap rumah dengan penderita TB, yaitu adalah keluarga yang mana memiliki faktor resiko yang potensinya cukup tinggi untuk terinfeksi atau tertular. Nah, maka dari itu hal-hal tersebutlah yang menjadi latar belakang saya untuk memilih pembahasan mengenai edukasi terhadap keluarga pasien yang terinfeksi penyakit TB. Nah, mungkin tadi sebelumnya sudah disebutkan juga bahwa WHO ini menyebutkan atau menginformasikan penyakit TB ini ada di semua negara, bahkan dapat menyerang segala kelompok usia. Tapi penyakit tuberkulosis ini merupakan penyakit yang dapat dicegah dan juga dapat disembuhkan. Sehingga adapun tujuan dari pembahasan ini yaitu yang pertama meningkatkan pemahaman mengenai tuberkulosis, sehingga diharapkan nantinya setelah tahu akan lebih aware dan menjadi tahu bagaimana upaya pencegahannya. Nah, yang kedua mengurangi resiko penularan terutama di lingkungan keluarga. Nah, yang ketiga mendorong kepatuhan pengobatan pasien. Yang keempat mendukung kesehatan mental dan fisik pasien. Dan yang terakhir memperkuat peran keluarga dalam pengawasan pengobatan pasien. Maka dari itu kita kenalan dulu yuk dengan apa itu penyakit tuberkulosis. Jadi penyakit tuberkulosis ini sebenarnya sering disebut atau sering dikenal atau disingkat dengan penyakit TB atau TBC. Mungkin udah nggak asing banget karena mengingat tadi laporan dari Kemenkes penyakit tuberkulosis itu di Indonesia udah banyak banget, sehingga mungkin udah umum juga gitu mendengar kata TB atau TBC. Nah, selanjutnya tuberkulosis ini merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang memang paling umumnya ini menyerang paru-paru atau pernapasan pada seseorang. Nah, penyakit TB ini menyebar dari orang ke orang lain melalui udara, sehingga hanya dengan menghirup sejumlah kecil bakteri tersebut, seseorang dapat berpotensi untuk terinfeksi penyakit tuberkulosis. Selanjutnya, bagaimana penularan penyakit TB ini terjadi? Jadi, penyebaran bakteri pada penyakit TB ini merupakan penyebaran bakteri yang tidak disadari. Kenapa disebut sebagai penyebaran bakteri yang tidak disadari? Karena saat penderita TB ini batuk, bersin, ataupun berbicara, ia akan mengeluarkan sejumlah kurang lebih 3.000 percikan dahak yang akan tercampur dengan udara. Sehingga nantinya bakteri ini atau kuman ini akan tersebar melalui udara, yang mana tidak terlihat gitu ya, atau tidak kasat mata. Jadi
seseorang yang nantinya akan menghirup udara tersebut akan berpotensi terinfeksi penyakit TB. Maka dari itu, mengapa disebut sebagai penyebaran yang tidak disadari? Karena pastinya kita sehari-hari pun menghirup udara atau oksigen, jadi kita nggak akan tahu gitu, dan nggak akan terlihat apakah udara itu tercampur dengan kuman atau tidak. Baik, selanjutnya ada video singkat mengenai penjelasan terkait penyakit tuberkulosis. Selamat menyaksikan! Berapa banyak dari kalian yang tahu apa singkatan dari TBC? Jika kalian selalu mendengar peringatan mengenai penyakit TBC, kalian juga harus tahu bagaimana mengenalinya dan cara mencegahnya. Lalu, bagaimana kita bisa melakukan hal-hal tersebut? TBC atau tuberkulosis adalah penyakit yang menyerang paru-paru. Penyakit ini menular dan mematikan disebabkan oleh infeksi bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Tidak hanya paru-paru, TBC bahkan bisa menginfeksi kelenjar getah bening, usus, tulang, bahkan selaput otak. Kuman TBC menyebar ketika seseorang dengan penyakit TBC paru aktif, batuk, ataupun bersin. Percikan dahak dan liur yang terbawa udara adalah media penularannya, dan kuman TB mampu bertahan di ruangan yang lembab dan kurang sinar matahari. Tanda dan gejala umumnya berupa batuk lebih dari 2 minggu, batuk disertai darah, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, demam lebih dari 38 derajat Celcius, dan penurunan berat badan secara drastis. Lalu, siapa saja yang beresiko tertular TBC? Lebih banyak dari yang kita kira. Mereka yang kontak erat dengan penderita TBC, para perokok, mereka yang tinggal di lingkungan yang padat dan lembab, penderita HIV dan AIDS, peminum alkohol, bahkan para usia lanjut dan penderita diabetes mempunyai risiko tertular TBC. Lalu, apakah TBC bisa disembuhkan? Tentu saja bisa, dengan meminum obat anti tuberkulosis hingga dinyatakan sembuh yang biasanya memakan waktu 6 bulan. Namun, daripada memikirkan tentang melewati proses penyembuhan TBC, ada baiknya kalian fokus mencegahnya terlebih dahulu jika belum tertular. Kalian dapat mencegah penularan tuberkulosis dengan melakukan imunisasi BCG pada bayi, memastikan udara segar dan sinar matahari masuk ke dalam ruangan yang kalian tempati, menutup mulut menggunakan sapu tangan, tisu, masker, maupun lengan di saat hendak batuk dan bersin, ataupun dengan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan di sekitarnya. Bahkan, makan cukup asupan bergizi demi ketahanan tubuh dan tidak meludah sembarangan pun dapat membantu kalian mencegah penularan. Pada KLB TBC atau kejadian luar biasa TBC, akan muncul pengumuman KLB oleh pemerintah dan dianjurkan untuk mengikuti petunjuk pemerintah melalui TV, radio, dan media lainnya. Jika kalian menemukan orang dengan tanda dan gejala TBC, ada baiknya kalian merujuk mereka ke fasilitas kesehatan. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai peran keluarga dalam mendukung keberhasilan pengobatan pada pasien. Nah, tadi ini juga udah disebutkan ya di tujuan, ini akan kita bahas, yaitu yang pertama, keluarga mendorong pasien untuk melakukan pengobatan dan perawatan TB yang tepat dan harus sampai tuntas. Nah, ini kenapa disebutkan harus sampai tuntas? Karena penderita TB nantinya ketika menjalani pengobatan itu akan dilakukan selama kurang lebih 6 bulan. Nah, yang mana pada waktu 6 bulan ini penderita akan mengkonsumsi obat yang sudah diberikan. Yang mana yang kita tahu waktu 6 bulan itu bukanlah waktu yang singkat, sehingga di sini peran keluarga yaitu untuk mendorong pasien ataupun memaintain gitu agar menjalani pengobatannya dengan baik. Yang kedua, keluarga harus mempertahankan suasana rumah yang sehat untuk mengoptimalkan pengobatan dan mencegah penularan TB. Nah, jadi keluarga pun punya peran yaitu untuk terus tetap menjaga kebersihan di rumahnya dan juga memastikan di rumahnya tidak lembab dan juga memastikan untuk cahaya matahari itu masuk ke dalam rumah, karena cahaya matahari ini ternyata dapat membantu membunuh kuman yang ada di rumah. Nah, yaitu yang ketiga selanjutnya, mendukung penuh kesehatan mental dan fisik pasien dalam proses pengobatan dan perawatannya. Mungkin ini berhubungan dengan poin yang pertama. Seperti yang kita tahu ya, pengobatan pasien TB ini berlangsung selama kurang lebih 6 bulan, yang mana waktu 6 bulan ini bukanlah waktu yang singkat, sehingga pastinya ada titik mungkin nanti di mana pasien mengalami jenuh ataupun kayak capek, harus setiap harinya harus mengkonsumsi obat secara rutin. Jadi disitulah peran keluarga untuk terus mendukung
dalam keberhasilan perawatan dan juga pengobatannya. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada peran keluarga dalam pencegahan penularan TB. Mungkin tadi yang sebelumnya itu udah tahu gitu bagaimana cara atau bagaimana sih peran keluarga dalam keberhasilan pengobatan pada pasien. Nah, yang sekarang kita juga perlu tahu bagaimana cara pencegahannya. Nah, yang pertama itu ada keluarga menjaga kebersihan dan sanitasi rumah. Nah, tadi juga disebutkan ya sebelumnya. Nah, memang kebersihan rumah ini sangat berperan penting gitu dalam pencegahan penularan TB, yang mana bagaimana udaranya lembab atau tidak, terus juga kebersihan rumahnya, dan juga memastikan cahaya matahari ini untuk masuk ke dalam rumah. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu gunakan masker dan jaga jarak saat berinteraksi dengan pasien dan cuci tangan sebelum dan sesudahnya. Nah, seperti yang sudah dibahas juga sebelumnya, kita mengetahui bahwa ketika penderita ini berbicara ataupun batuk atau bersin, ia akan mengeluarkan percikan dahak yang nantinya akan tercampur dengan udara, sehingga kita nggak tahu nih udara itu sehat atau tidak kan, ataupun kena atau enggak ke kita karena memang tidak kasat mata. Maka dari itu untuk pencegahannya gunakan masker ketika kita memang ingin berinteraksi dengan pasien, dan juga jangan lupa untuk menjaga jarak. Nah, selanjutnya yaitu mengajarkan etika batuk kepada pasien. Nah, selain keluarga gitu yang punya peran untuk mencegah gitu, kita juga sebagai keluarga mengajarkan gitu ke pasien bagaimana cara batuk yang baik dan benar, yaitu kalau misalkan mau batuk ataupun bersin, arahkan ke yang memang tidak ada orang, terus juga gunakan tisu ataupun wastafel gitu untuk menutup mulut atau hidungnya ketika ingin batuk atau bersin, sehingga percikan dahak itu nggak akan menyebar kemana-mana. Nah, yang terakhir yaitu menyiapkan ruangan terpisah untuk pasien jika memang memungkinkan. Nah, mungkin itu dia peran keluarga dalam pencegahan penularan TB. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari pembahasan yang tadi sudah dipaparkan. Nah, penyakit tuberkulosis ini adalah penyakit menular yang dapat dicegah dan disembuhkan, namun masih menjadi ancaman kesehatan global. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan kasus tuberkulosis di Indonesia terus meningkat dari 724.000 kasus pada tahun 2022 menjadi 809.000 kasus pada tahun 2023. Penyebaran tuberkulosis terjadi melalui udara, terutama saat pasien batuk, dan keluarga serumah menjadi kelompok paling rentan untuk terpapar penyakit ini. Edukasi keluarga berperan penting dalam pencegahan dan pengobatan penyakit tuberkulosis. Dengan meningkatkan pemahaman, mendorong kepatuhan pengobatan, menjaga kebersihan lingkungan, serta mendukung kesehatan fisik dan mental pasien, keluarga dapat membantu mengurangi resiko penularan dan mendukung keberhasilan pemulihan pasien tuberkulosis. Selanjutnya itu daftar pustaka. Ini dia sumber yang saya gunakan untuk mencari materi pada pembahasan ini. Oh ya, barangkali ingin menonton kembali video singkat yang tadi ditayangkan, bisa mengunjungi channel Neuron di YouTube. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.